Apa itu fraud atau penipuan? Penipuan adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh suatu karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut dengan menyimpan biaya kerja di tabungan pribadinya. Jadi, seorang karyawan melakukan tindakan penipuan atau tindakan tidak benar di tempat dia bekerja. Nah, contoh-contoh dari penipuan yang sering dilakukan oleh karyawan itu ada seorang pembukuan yang di sebuah perusahaan kecil mengalihkan $750.000 pembayaran tagihan ke rekening bank pribadi selama periode 3 tahun. Terus juga contoh lainnya ada seorang petugas pengiriman dengan masa kerja 28 tahun mengirimkan barang dagang senilai $125 ke rekeningnya ke dirinya sendiri. Terus ada juga seorang operator menggelapkan dana sebesar 21 juta ke rekeningnya dia sendiri. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari fraud atau penipuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa penipuan terjadi di suatu perusahaan. Nah, menurut buku cetak, ada 3 faktor utama yang mendorong karyawan untuk melakukan penipuan di tempat kerjanya. Yang pertama ada opportunity atau peluang. Nah, dalam hal ini, karyawan melihat bahwa ada peluang untuk melakukan penipuan di tempat kerjanya. Hal ini terjadi ketika tempat kerja tidak memiliki kontrol yang memadai untuk menghalangi dan mendeteksi penipuan. Oleh sebab itu, karyawan melihat bahwa ada kesempatan atau peluang untuk mereka melakukan penipuan di tempat kerja tersebut. Nah, yang kedua ada financial pressure atau tekanan keuangan. Tentu saja setiap karyawan pasti memiliki latar belakang keuangan yang berbeda-beda kan. Nah, bisa saja ada karyawan yang memiliki banyak hutang atau ada ancaman keuangan dari luar gitu, dari lingkungannya. Nah, hal tersebut yang membuat karyawan akhirnya mendorong dirinya untuk melakukan penipuan di tempat kerjanya. Nah, terus kemudian faktor yang ketiga itu ada rasionalisasi. Apa sih rasionalisasi ini? Nah, karyawan merasionalisasikan tindakan mereka yang tidak jujur ini. Maksudnya apa? Maksudnya, karyawan membenarkan tindakan mereka yang melakukan penipuan di tempat kerja. Jadi, karyawan merasa bahwa tidak apa-apa loh untuk saya melakukan penipuan di kantor saya gitu. Jadi karena mereka merasionalisasikan hal tersebut, akhirnya karyawan pun banyak yang melakukan penipuan di tempat kerja tersebut. Jadi itu tiga hal yang menjadi faktor utama mengapa penipuan atau fraud terjadi di kantor menurut buku. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen utama dalam sistem pengendalian internal. Nah, ada 5 komponen utama dalam sistem pengendalian internal. Apa aja sih? Yang pertama ada a control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk memperjelas bahwa organisasi menghargai integritas dan bahwa aktivitas yang tidak etis tidak akan ditoleransi. Nah, yang kedua ada risk assessment atau penilaian resiko. Perusahaan harus bisa mengidentifikasikan dan menganalisis berbagai faktor yang menciptakan resiko bagi bisnis dan harus menentukan cara mengelola resiko tersebut. Nah, komponen yang ketiga ada control activities atau mengontrol aktivitas karyawan. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengatasi resiko spesifik yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, terus yang keempat ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian eksternal harus menangkap dan mengkomunikasikan semua informasi terkait baik ke bawah maupun ke atas organisasi, baik atasan maupun bawahan dari organisasi tersebut, serta mengkomunikasikan informasi kepada pihak eksternal yang sesuai. Jadi, maksudnya adalah kita
perlu adanya komunikasi secara baik tanpa salah paham kepada atasan dan bawahan kita. Nah, yang komponen terakhir, yang kelima, yaitu monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala untuk kecukupannya. Kekurangan yang signifikan perlu dilaporkan kepada manajemen puncak atau dewan direksi. Jadi maksudnya di perusahaan harus ada monitoring di perusahaan tersebut untuk memonitoring bagaimana karyawan bekerja dan lain-lainnya. Dan hal itu harus dilaporkan secara berkala kepada manajemen puncak atau dewan direksi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu gunanya untuk apa ya? Untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai principles of internal control activities atau prinsip kegiatan pengendalian internal. Nah, dari 5 komponen yang sebelumnya saya jelaskan, ada satu komponen yang paling penting, yaitu aktivitas kontrol. Alasannya yang paling penting dan yang paling kita fokuskan, yaitu aktivitas kontrol atau control activities. Karena alasannya kenapa? Karena kegiatan tersebut merupakan tulang punggung upaya perusahaan untuk mengatasi resiko yang dihadapinya. Salah satu resikonya apa? Ya udah, yang tadi saya jelaskan, fraud atau penipuan. Nah, jadi tuh ada penilaian, ada 6 prinsip kegiatan pengendalian yang ada di buku yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama ada establishment of responsibility atau penetapan tanggung jawab. Nah, prinsip penting pengendalian internal adalah menetapkan tanggung jawab dalam pekerjaan tertentu. Pengendalian paling efektif bila hanya satu orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Yang kedua ada segregation of duties atau pemisahan tugas. Pemisahan tugas sangat diperlukan dalam sistem pengendalian internal. Nah, ada 2 aplikasi umum dari prinsip ini. Yang pertama itu, individu yang berbeda harus bertanggung jawab atas aktivitas terkait. Nah, yang kedua, tanggung jawab pencatatan aset harus terpisah dari penjagaan fisik aset tersebut. Nah, alasan adanya pemisahan tugas ini adalah pekerjaan seorang karyawan harus atau tanpa duplikasi upaya memberikan dasar yang dapat diandalkan untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya. Nah, di dalam segregation of duties ini juga ada segregation of related activities atau pemisahan kegiatan terkait yang membuat itu satu individu bertanggung jawab untuk 2 hal. Yang pertama ada purchasing activities atau aktivitas pembelian perusahaan. Jadi aktivitas pembelian itu terkait dalam memesan barang dagang, menyetujui pesanan, menerima barang, mengesahkan pembayaran, dan membayar barang atau jasa. Jadi satu individu atau karyawan menandatangani aktivitas pembelian yang terkait dengan individu berbeda. Seperti itu, biar tidak adanya penipuan. Nah, terus yang kedua ada sales activities atau aktivitas penjualan. Perusahaan harus menetapkan aktivitas penjualan terkait ke berbagai individu. Jadi kegiatan penjualan terkait termasuk melakukan penjualan, pengiriman ke pelanggan, menagih pelanggan, dan menerima pembayaran. Nah, terus juga ada di dalam segregation of duties ini juga ada segregation of record keeping from physical custody atau pemisahan pencatatan dari penjagaan fisik. Nah, ini maksudnya akuntan tidak memiliki penjagaan fisik atas aset maupun akses di perusahaan. Jadi perlunya pemisahan tanggung jawab dari akuntansi.
untuk penjagaan aset, karena aset perusahaan sangat penting kan. Nah, terus yang tadi kan ada establishment of responsibility, terus ada segregation of duty. Nah, sekarang yang ketiga itu ada yang namanya dokumen prosedur atau prosedur dokumentasi. Jadi ini maksudnya adalah perusahaan membuat dokumen atau dokumen yang berisi bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah terjadi. Jadi segala transaksi atau peristiwa yang terjadi di perusahaan harus didokumentasi sebaik-baiknya. Nah, perusahaan harus menetapkan 2 prosedur untuk dokumentasi nih. Yang pertama, ada sebisa mungkin perusahaan harus menggunakan dokumen yang diberi nomor sebelumnya, dan semua dokumen harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sistem pengendalian harus mensyaratkan karyawan segera meneruskan dokumen sumber untuk entry akuntansi ke departemen akuntansi. Terus yang keempat itu ada prinsip yang keempat itu ada physical controls atau penggunaan kontrol fisik. Nah, penggunaan kontrol fisik ini sangat penting. Kontrol fisik berhubungan dengan pengamanan dari aset dan meningkatkan keakurat dan keandalan catatan akuntansi. Nah, terus yang kelima ada independent internal verification atau verification independent. Nah, ini maksudnya sistem pengendalian internal menyediakan verifikasi internal yang independen. Prinsip ini melibatkan peninjauan data yang disiapkan oleh karyawan untuk memperoleh manfaat maksimal dari verifikasi internal independen. Itu perusahaan harus memverifikasi catatan secara berkala atau secara mendadak. Kedua, seorang karyawan independen dari personal yang bertanggung jawab atas informasi tersebut harus melakukan verifikasi. Yang ketiga, perbedaan dan pengecualian harus dilaporkan ke tingkat manajemen yang dapat menanganinya. Nah, terus prinsip yang terakhir ada human resource control atau kontrol sumber daya manusia. Aktivitas pengendalian sumber daya manusia itu meliputi 3 hal. Yang pertama, menjamin karyawan yang menangani uang tunai. Jadi menjamin bahwa karyawan tersebut tidak akan melakukan hal-hal aneh, yaitu salah satunya adalah fraud atau penipuan. Yang kedua adalah merotasi tugas karyawan dan mewajibkan karyawan untuk berlibur. Dan yang ketiga, itu yang terakhir, lakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh terhadap karyawan. Sekian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marceta Nisa dengan NIM 2022-60176. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data analytics and internal controls. Data analytics tersendiri adalah kegiatan analisis dengan memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian. Sedangkan internal control adalah proses pengendalian keuangan dalam suatu perusahaan. Analitik data telah secara dramatis mengubah banyak aspek praktik pengendalian internal. Di masa lalu, auditor internal eksternal cenderung sangat bergantung pada investigasi transaksi akhir periode untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Sedangkan sekarang, banyak perusahaan menggunakan pemantauan terus-menerus dari hampir setiap transaksi. Akibatnya, lonjakan dalam jenis aktivitas tertentu atau tren yang berkembang lebih cepat diidentifikasi dan diinvestigasi. Nah, di PPT saya ini juga menjelaskan kalau data analytics dan internal control, banyak aspek entry jual yang berbeda dapat dipantau terus-menerus. Dan jumlah dolar yang besar di area berisiko juga dapat ditandai dan diselidiki dengan cepat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan internal controls, yaitu pertama adalah mengamankan aset. Yang kedua, memperbaiki efisiensi operasional. Yang ketiga, mengelola catatan aset perusahaan. Keempat, memberikan informasi yang akurat. Dan yang terakhir, yaitu mendorong ketaatan pada kebijakan. Selanjutnya, tentang limitation of internal control atau pembatasan dalam pengendalian internal. Perusahaan umumnya merancang sistem pengendalian internal
untuk memberikan jaminan atas pengamanan aset yang tepat dan keadaan catatan akuntansi. Kontrol dapat bervariasi dengan tingkat risiko aktivitas, yaitu ada dua. Yang pertama, the human element atau unsur manusia, yaitu sistem yang baik dapat menjadi tidak efektif jika karyawan sedang kelelahan, ceroboh, atau tidak peduli. Yang kedua, the size of the business, yaitu unsur bisnis. Perusahaan kecil sering merasa kesulitan untuk memisahkan tugas atau menyediakan verifikasi internal independen. Selanjutnya, cash controls atau kontrol uang tunai. Uang tunai adalah aset yang paling lancar yang siap dikonversi menjadi jenis aset lainnya. Oleh karena itu, uang tunai adalah aset yang paling rentan terhadap aktivitas penipuan. Karena jumlah transaksi tunai yang besar, banyak kesalahan dapat terjadi. Kontrol penerimaan kas, penerapan prinsip pengendalian internal terhadap penerimaan kas, yaitu ada 6. Yang pertama, penetapan tanggung jawab mengotorisasi. Yang kedua, ada pemisahan tugas. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Yang keempat, ada kontrol fisik. Yang kelima, ada verifikasi internal independen. Dan yang terakhir, ada kontrol sumber daya manusia. Over the counter receipts atau penerimaan over the control. Dalam bisnis retail, kontrol penerimaan berpusat pada kasir. Dengan peningkatan komputasi berbasis cloud, sistem kasir point of sale atau POS adalah tempat pembayaran pelanggan dalam membeli produk, menjadi terjangkau bahkan untuk sebagian besar usaha kecil. Sistem penanganan penerimaan kas ini menggunakan prinsip pengendalian internal yang penting. Pemisahan, pencatatan dari penjaga fisik. Supervisor bisa mengakses truk tetapi tidak ke uang tunai. Petugas dan kasir bisa mengakses uang tunai tetapi tidak dengan truk. Selain itu, truk menyediakan dokumentasi dan memungkinkan verifikasi internal. Penggunaan ketiga prinsip ini memberikan hasil yang efektif. Setiap upaya aktivitas penipuan harus dideteksi kecuali ada kolusi di antara karyawan. Selisih antara kas aktual dan jumlah yang dilaporkan pada struk dilaporkan dalam akun cash over dan short. Untuk memperhitungkan kekurangan kas ini dan kas terkait, perusahaan membuat entry berikut. Cash over dan short adalah item laporan laba rugi. Dilaporkan sebagai biaya lain-lain ketika ada kekurangan kas. Dilaporkan sebagai pendapatan lain ketika ada kelebihan kas. Selanjutnya, electronic receipts atau penerimaan elektronik. Transfer dana elektronik atau electronic funds transfer menggunakan kabel telepon atau komputer untuk mentransfer dana dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh electronic funds transfer yaitu setoran langsung jumlah gaji kepada karyawan, pembayaran tagihan online untuk utilitas atau pinjaman, penggunaan kartu debit di terminal point of sale atau POS. Bisnis hanya mengandalkan EFT dan bank untuk mengelola cash mereka. EFT tidak melibatkan karyawan yang menangani uang tunai. Ini mengurangi beberapa peluang pencurian oleh karyawan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang cek receipts atau cek resip. Meskipun penggunaan cek telah berkurang, cek terus digunakan dalam transaksi bisnis ke bisnis. Ketika cek diterima pada saat penjualan, akan dimasukkan ke dalam mesin kasir dan merupakan bagian dari rekonsiliasi karyawan dari penjualan harian menjadi uang tunai. Ketika cek diterima melalui POS, biasanya disertai dengan salam pengiriman uang, yang merupakan bagian faktur yang dapat dilepas yang diminta untuk dikirim kembali oleh pelanggan cek. Karyawan mailroom mengirim saran pengiriman uang kepada akuntan yang bertanggung jawab untuk mencatat penerimaan kas, yang kemudian mengirimkan cek tersebut ke karyawan lain
yang kemudian mendeposkan cek tersebut di bank. Karyawan yang melakukan setoran bank seharusnya tidak memiliki tugas pencatatan sehingga dapat mencegah pencurian uang tunai dan kecurangan dengan mengecilkan nilai entry jual penerimaan kas. Selanjutnya ada cash disbursement control atau kontrol pengeluaran kas. Yang pertama ada establishment of responsibility atau pembentukan tanggung jawab. Hanya personal yang dirancang yang berwenang untuk menandatangani cek atau harta karun dan menyetujui vendor. Yang kedua ada segregation of duties atau pemisahan tugas. Pemisahan tugas individu yang berbeda menyetujui dan melakukan pembayaran, melakukan penandatanganan cek tidak mencatat. Yang ketiga ada documentation procedure atau prosedur dokumentasi. Gunakan cek bernomor dan hitung secara berurutan. Setiap cek harus memiliki aktur yang disetujui yang mengharuskan karyawan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk biaya yang dapat diganti. Keempat ada physical control atau kontrol fisik. Simpan cek kosong di brankas dengan akses terbatas, jumlah cek dengan mesin tinta yang tak terhapuskan. Yang kelima ada independent internal verification atau verifikasi internal independen. Bandingkan cek dengan faktur rekonsiliasi laporan bank secara berkala. Keenam ada human resource control atau kontrol sumber daya manusia. Personil obligasi yang menangani uang tunai mewajibkan karyawan untuk berlibur melakukan pemeriksaan latar belakang. Selanjutnya voucher system control atau kontrol sistem voucher. Sebagian besar perusahaan menengah dan besar menggunakan voucher sebagai bagian dari pengendalian internal mereka atas uang tunai pengeluaran. Sistem voucher adalah jaringan persetujuan oleh individu yang berwenang bertindak independen untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dengan cek adalah tepat. Titik awal dalam menyiapkan voucher adalah mengisi informasi yang sesuai tentang kewajiban di muka voucher. Selanjutnya ada petty cash fund. Seperti yang kita pelajari, pengendalian internal yang lebih baik atas pengeluaran kas memungkinkan ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan cek. Namun, menggunakan cek untuk membayar sejumlah kecil tidak praktis dan mengganggu. Misalnya, sebuah perusahaan tidak ingin menulis cek untuk membayar ongkos kirim, makan siang, atau ongkos angkut. Definisi dari petty cash ini simpelnya adalah sejumlah yang dibentuk khusus oleh perusahaan yang jumlahnya kecil, biasanya bersifat spontan dan sering dibutuhkan. Jadi petty cash ini bentuknya uang tunai yang udah disiapkan duit sama perusahaan, beda dengan cash. Kalau cash itu konotasinya adalah uang perusahaan yang disimpan di bank. Jadi petty cash ini diambil dari si cash itu yang ada di bank, ditarik jadi uang tunai yang disiapin buat jaga-jaga. Cara yang umum untuk menangani pembayaran tersebut sambil mempertahankan kontrol yang memuaskan adalah dengan menggunakan dana kas kecil untuk membayar jumlah yang relatif kecil. Nah, pengoperasian dana kas kecil sering disebut sistem impres, melibatkan satu pembentukan dana, dua melakukan pembayaran dari dana, dan ketiga itu penambahan dana. Nah, stabilizing the petty cash fund. Langkah penting dalam membentuk dana kas kecil ini adalah yang pertama, menunjuk seseorang penjaga kas kecil petty cash, dana resmi dan sah. Sebaliknya, dana diam tidak sah dan disembunyikan di bawah meja. Pembentukan dana kas kecil, siapa yang akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Kedua, menentukan besarnya dana. Biasanya sebuah perusahaan mengharapkan jumlah dana untuk menutupi pengeluaran yang tidak terduga untuk periode 3-4 minggu. Kita ada making payments from the petty cash fund. Penjaga kas kecil memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran dari dana yang sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Biasanya manajemen membatasi besarnya pengeluaran yang berasal dari kas kecil. Selanjutnya ada replenishing the petty cash fund.
Perusahaan harus mengisi kembali dana kas kecil pada akhir periode akuntansi, terlepas dari kas dalam dana tersebut. Pengisian ulang pada saat ini diperlukan untuk mengenali pengaruh pembayaran kas kecil terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada control feature of a bank account. Penggunaan bank memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas kas. Banyak perusahaan menggunakan bank untuk menyimpan serta mengamankan kas dan menggunakan clearing untuk cek yang diterima maupun tertulis. Selanjutnya ada making bank deposit. Setiap orang atau karyawan yang berwenang harus melakukan setoran bank. Setiap setoran tersebut harus didokumentasikan dengan slip setoran. Slip setoran juga dibuat 2 rangkap. Yang asli disimpan oleh bank dan deposan menyimpan duplikatnya. Setiap slip dicap oleh mesin untuk memastikan keasliannya. Nama saya Gini Vandaya Suryo Kusumo, NIM 249, ingin mempresentasikan materi akuntansi dasar chapter 7 tentang writing checks. Cek adalah perintah tertulis yang ditandatangani oleh deposan untuk menganggarkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima yang ditunjuk. 3 pihak yang berkaitan dalam cek. Yang pertama, pembuat, orang yang membuat cek. Yang kedua, bank, tempat penarikan cek. Yang ketiga, penerima, kepada siapa cek itu harus dibayar dahulu. Bank statement adalah laporan yang menunjukkan transaksi dan saldo bank. Bank statement yang disusun oleh prospektus bank. Electronic banking. Sebagian besar bisnis saat ini memanfaatkan perbankan elektronik menggunakan komputer atau mobile banking di perangkat seluler. Banyak bank memiliki situs web tempat pelanggan dapat informasi rekening mereka. Bisnis harus kontrol internal yang kuat untuk menandai cek agar tidak dicairkan 2 kali. Yang kedua, menjaga dan memastikan cek tidak disalahgunakan. Yang ketiga, mendokumentasikan penggunaan uang tunai yang ditarik di ATM. Setiap bulan perusahaan menerima laporan bank dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo banknya. Hal itu menunjukkan berikut ini. Yang pertama, cek dibayar dan debit lainnya yang mengurangi saldo rekening deposan. Yang kedua, setoran dan kredit lain yang menambah saldo rekening penyimpanan. Yang ketiga, saldo rekening setelah transaksi setiap hari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reconciling the bank. Proses membandingkan saldo bank dengan saldo perusahaan dan menjelaskan penyebab perbedaan yang terjadi. Sebuah proses yang disebut rekonsiliasi rekening bank. Kebutuhan akan rekonsiliasi memiliki 2 penyebab. Yang pertama ada time lags yang mencegah salah satu pihak untuk mencatat transaksi tersebut di waktu yang sama. Yang kedua, errors oleh salah satu pihak dalam pencatatan transaksi. Keterlambatan waktu sering terjadi. Misalnya beberapa hari mungkin berlalu antara waktu yang dibayarkan perusahaan dengan cek dan tanggal bank membayar cek tersebut. Demikian pula ketika perusahaan menggunakan penitipan malam bank dan melakukan penyetoran, akan ada selisih 1 hari antara waktu perusahaan mencatat penerimaan dan waktu bank melakukannya. Jeda waktu juga terjadi setiap kali bank mengirimkan memorandum debit atau kredit ke perusahaan. Selanjutnya, reconciliation procedure. Dalam merekonsiliasi rekening bank adalah kebiasaan untuk merekonsiliasi saldo per buku dan saldo per bank dengan saldo kas yang disesuaikan, benar atau sebenarnya. Yang pertama ada untuk mendapatkan manfaat maksimal dari rekonsiliasi bank. Seorang karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab lain terkait uang tunai harus menyiapkan rekonsiliasi. Yang kedua, ketika perusahaan tidak mengikuti prinsip pengendalian internal
verifikasi internal independen dalam persiapan rekonsiliasi, penggelapan uang tunai dapat luput dari perhatian. Reconciling item per bank. Di sisi bank rekonsiliasi, item yang akan didamaikan adalah deposito. Dalam perjalanan, jumlah yang ditambahkan, cek terutang, jumlah yang dipotong, dan kesalahan bank jika ada, dengan menyesuaikan saldo bank untuk barang-barang ini. Sebuah perusahaan memperbarui saldo itu. Selanjutnya ada order deposit, pendapatan transfer. Misalnya FT dari pelanggan yang belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua ada outstanding check, cek yang telah diterbitkan dan dicatat oleh perusahaan namun belum dibayar oleh bank. Yang ketiga ada bank error, kesalahan pencatatan. Selanjutnya ada reconciling item per book, rekonsiliasi item di sisi buku berhubungan dengan jumlah yang belum tercatat di buku perusahaan dan termasuk penyesuaian dari setoran dan jumlah lain yang ditambahkan, pembayaran dan jumlah lain yang dipotong, dan kesalahan perusahaan. Yang pertama ada order deposit, pendapatan transfer, misalnya FT dari pelanggan yang belum tercatat perusahaan. Yang kedua ada order payment, pembayaran yang belum dicatat oleh perusahaan, seperti pertama ada not sufficient fund check atau cek kosong. Yang kedua ada memo debit atau biaya pelayanan bank. Yang ketiga ada memo kredit atau pendapatan bunga. Yang ketiga ada books errors atau kesalahan pencatatan. Selanjutnya kita memasuki reporting cash. Uang tunai terdiri dari koin mata uang, uang kertas, cek wesel, dan uang di tangan atau deposito di bank atau deposan serupa. Perusahaan melaporkan uang tunai dalam dua pernyataan berbeda. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang melaporkan jumlah cas yang tersedia pada titik waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan arus kas yang menunjukkan sumber dan penggunaan uang tunai selama periode waktu tertentu. Pada bagian ini kami membahas beberapa poin penting mengenai penyajian uang tunai dalam laporan posisi keuangan. Ketika disajikan dalam laporan posisi keuangan, uang tunai di tangan, uang tunai di bank, dan uang tunai kecil sering digabungkan dengan dilaporkan hanya sebagai uang tunai. Karena itu adalah aset yang paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Uang tunai umumnya terdaftar terakhir di bagian aset lancar dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada cash equivalent. Banyak perusahaan menggunakan sebutan setara kas dan kas dalam melaporkan uang tunai. Cash equivalent adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang keduanya. Yang pertama ada mudah dikonversi ke jumlah uang tunai yang diketahui. Yang kedua ada begitu dekat dengan kematangan mereka sehingga nilai pasar mereka relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat berdasarkan definisi ini. Selanjutnya restricted cash. Perusahaan mungkin memiliki uang tunai yang dibatasi. Uang tunai yang tidak tersedia untuk penggunaan umum melainkan tersedia dibatasi untuk tujuan khusus. Kas yang dibatasi penggunaannya harus dilaporkan secara terpisah pada laporan posisi keuangan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya. Jika perusahaan mengharapkan untuk menggunakan kas yang dibatasi dalam tahun depan, itu akan dilaporkan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, itu akan dilaporkan restricted funds sebagai aktiva tidak lancar.